Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dengan perikop, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian, Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempatnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi adalah ketika Yesus mudik. Atau ketika Yesus pulang kampung. Yesus juga mudik, saudara. Yesus juga pulang kampung, ya, ke Nazaret. Yesus memang dilahirkan di Bethlehem, tetapi masa kecilnya Yesus sampai masa dewasa, Yesus berusia 30 tahun, Yesus menghabiskan di Nazaret. Kalau saya ke Yerusalem, saya bawa peserta ke Yerusalem, tempat favorit saya untuk berdoa, sudah berulang-ulang saya katakan, yaitu tembok ratapan. Tetapi saudara, salah satu tempat yang paling saya suka berfoto, itu adalah gerbang, di mana saudara ditulis di situ, itu kotanya Tuhan Yesus. Di gerbang situ, saya suka sekali berfoto di situ. Biasanya saya menyarankan peserta untuk berfoto di situ, dan banyak orang juga memang yang suka berfoto di tempat itu. Di Nazaret. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memang dibesarkan di sana. Dari usia dari usia kecil sampai dia usia 30 tahun. Yesus mungkin dikenal sebagai anak tukang kayu. Makanya ketika Yesus kembali, saudara, ke kota itu, seharusnya di Nazaret, di kota tempat asalnya, seharusnya akan ada banyak mujizat terjadi di sana. Tapi heran, saudara, justru di Nazaret, firman Tuhan katakan tidak satu pun Yesus mengatakan mujizat di sana. Di kota asalnya, di tempat asalnya, saudara, yang harusnya banyak mujizat terjadi di sana. Tapi ternyata tidak ada. Ketika Yesus datang ke sana, Yesus mengajar, kemudian Yesus berkhotbah, mereka takjub dengan hikmat yang ada pada Yesus. Mereka takjub, wow. Tapi mereka, saudara, mulai mengingat, hey, dia kan anak tukang kayu. Dia tukang kayu. Saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, mereka kecewa. Karena kekecewaan, mereka menolak Yesus. Sangat disayangkan. Yesus memang ada di Nazaret, saudara. Dia habiskan masa kecilnya sampai masa dewasanya di Nazaret. Memang ada aturan di orang Yahudi, seseorang boleh berbicara di depan umum dan didengarkan, menjadi guru, menjadi seorang pengajar, dianggap dewasa kalau dia udah 30 tahun ke atas. Dan saudara yang luar biasa dari Yesus. Jadi selama usia 1 sampai usia 30 tahun, Yesus menjadi seorang tukang kayu. Biasa. Padahal Yesus ada 100% manusia dan 100% Tuhan. Tapi dia tampil biasa. Dan Yesus, saudara, tidak mendobrak budaya itu. Yesus menghormati budaya yang ada di orang Yahudi. Kalau 30 tahun baru boleh berkhotbah. Harusnya kan Yesus bisa jadi penginjil cilik. Penginjil remaja yang mengadakan mujizat yang banyak. Yesus enggak, saudara. Saudara jangan bangga kalau saudara menjadi pemberontak, gitu kan. Ya, untuk sesuatu yang salah. Ada budaya yang harus kita hormati. Ada hal-hal yang kita harus hormati. Anda ingat, Yesus sangat menghormati hal itu. Walaupun hanya singkat, 3,5 tahun. Yesus mulai mengajar sampai dia tersalib, saudara. Dan dia naik ke surga hanya 3,5 tahun. Tapi Yesus meninggalkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di sini ceritakan ketika dia pulang ke kampung
Mereka walaupun kagum, mereka takjub, tapi mereka menyambut Yesus sebagai anak tukang kayu. Dan sangat disayangkan, saudara, mereka seharusnya udah takjub. Di kota-kota lain, Yesus mengadakan banyak mujizat. Di tempat-tempat lain ada banyak peristiwa yang sangat luar biasa. Di kotanya sendiri, tidak satupun mujizat terjadi di sana. Satu kali, saudara, ada orang datang sama saya. Ketika saya pelayanan, saya diajak ketemu dengan seseorang. Kami makan bersama, kami ngopi-ngopi sama-sama. Dan orang ini cerita begini sama saya. Pastor kenal orang ini ya. Dia sebut nama dan saya bilang, oke. Dia bilang gini, Pastor, orang ini, orang yang dia sebut itu seorang pelayan Tuhan juga, seorang aktivis di gereja, saudara. Dan dia bilang begini, dia banyak loh, Pastor. Dia nggak percaya mujizat. Hanya ada beberapa mujizat yang dia percaya, tapi yang lain-lain dia nggak percaya mujizat. Dan orang itu mengatakan begini, kan salah, Pastor. Dia seorang yang aktivis gereja, tapi tidak percaya mujizat. Kan salah, Pastor. Saya katakan kepada orang itu, orang yang percaya mujizat itu benar. Tapi orang yang tidak percaya mujizat juga itu benar. Nggak salah. Jadi orang yang percaya mujizat tidak salah. Orang yang tidak percaya mujizat juga tidak salah. Itu respon kita, saudara. Ketika orang Nazaret pada umumnya berespon Yesus sebagai anak tukang kayu, ya udah tidak ada mujizat. Tapi di tempat-tempat lain, saudara, ketika mereka mendengar Yesus dan mereka tahu Yesus mengadakan mujizat, wanita yang 12 tahun kena pendarahan, seperti sharing saya beberapa waktu yang lalu. 12 tahun. Dia berespon dengan iman. Dia tidak perlu Yesus tumpang tangan. Tidak perlu ucapan dari Yesus. Asalku jama jubahnya, firman Tuhan. Itu responnya dia. Pasti aku akan sembuh. Dan ketika dia jama jubah Yesus dengan imannya, dan wanita itu sembuh. Makanya berulang-ulang saya ingatkan kepada saudara, setiap ada satu mujizat Yesus katakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Yesus selalu mengatakan ini kepada mereka, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara, karena begini saudara percaya Yesus mengadakan mujizat, dan saudara tidak percaya Yesus tidak bisa mengadakan mujizat, itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus. Okay? Tidak akan mengurangi kapasitas Yesus sebagai juru selamat. Tidak. Itu saudara, itu yang akan mengurangi, itu respon kita. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat apa yang saudara percaya. Okay? Kalau saudara dan saya itu percaya, saudara akan melihat. Tapi ketika saudara kecewa, orang yang kecewa cenderung akan menolak. Ya. Orang yang kecewa. Saudara, contohnya begini, saudara ya. Ada prinsip di firman Tuhan. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Itu kebenaran, saudara. Yang saudara tidak bisa gantikan. Itu ada kebenaran yang mau kita. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Saya kasih sharing sederhana kepada saudara. Saudara, saya mengajak saya punya anak ya, namanya Shalom, saudara. Sejak usia 2 tahun, awalnya dia nabung itu, saudara. Shalom itu nabung. Itu untuk kami berikan, mengajar dia kalau ada mainan yang dia suka, dia harus tabung, saudara. Kemudian nanti kalau celengannya sudah cukup, dia boleh membeli mainan. Jadi ketika dia usia 2 tahun dan dia menginginkan ada satu mainan, kami mengajar dia untuk nabung, saudara. Dari awal tahun sampai akhirnya Desember, saudara. Tetapi ketika Desember ada tante dan omnya Shalom datang, saudara, ke Surabaya. Ternyata mainan yang Shalom inginkan, saudara, itu dibelikan oleh tante dan omnya. Jadi tabungannya, saudara, kamu kemanakan? Akhirnya istri saya dan kami mengambil keputusan itu untuk ditabur. Dan akhirnya selanjutnya di usia ketiga, di usia keempat, di usia kelima, ya, jadi sudah 4 tahun dengan tahun yang kemarin, saudara, itu tabungan Shalom itu dipakai untuk diberikan kepada yang dimana kami tergerak untuk menabur. Ya, Desember tahun 2020 kemarin, ketika tabungannya Shalom sudah ada, saudara, sampai dari awal tahun sampai akhir tahun, kami berdoa dan akhirnya kami memutuskan untuk menabur di sebuah gereja, saudara. Gereja itu salah seorang sahabat terbaik saya, salah seorang gembala muda yang sangat energik, dan dia punya visi yang sangat besar, dia sangat mengasihi jemaatnya dan luar biasa. Kami terdorong untuk menabur di sana, saudara, dan spesifik untuk pembangunan gereja yang ada di sana. Saudara bisa melihat video yang saya unggah, yang saya taruh di Instagram TV yang kemarin. Oke? Nah, saudara, itu kami tergerak untuk memberi di sana, untuk menabur, dan akhirnya, saudara, gembala itu juga dia wow gitu. Walaupun boleh mengatakan tidak kepikiran untuk
memiliki gereja segera, karena beliau baru saja sewa ruko dan dibuat bagus, maunya beristirahat, saudara tenang. Ternyata ada tabungannya Shalom itu mendorong beliau, dan beliau udah punya kerinduan, saudara. Dan setiap gembala pasti punya kerinduan, saudara, untuk punya tempat beribadah. Dan saya bersyukur teman saya ini, saudara, sahabat saya gembala ini, dia akhirnya punya visi untuk ke sana. Kan mengajar anak kami untuk menabur, mengajar dia untuk memberi. Dan tahun 2000 kemarin, saudara, dia menabur untuk pembangunan gereja. Dan saudara, saya yakin apa yang kita tabur kita akan tuai. Shalom ini menabur untuk pembangunan gereja. Nggak banyak, saudara. Nggak banyak. Ya, karena kalau dia dapat, dia masukkan di tabungan, nggak banyak sebenarnya. Tetapi kan mengajar dia untuk menabur. Nah, saudara, di masa pandemik ini, saya sempat berpikir beberapa ketika kemarin itu, saudara, waduh, ini bisa karena sekolah Shalom, saudara, itu sekolahnya cukup mahal untuk ukuran kami. Sekolahnya cukup mahal per bulan yang akan kami bayarkan, saudara. Karena ketika Shalom akan sekolah, istri saya membawa Shalom ke beberapa sekolah. Jadi di mana yang dia suka, dia nikmati, udah dibawa ke beberapa sekolah, oke, semua sekolah baik. Tapi saudara, dia paling suka di sekolah yang akhirnya kami sekolahkan Shalom di sana. Sejak 2 tahun lebih, hampir 3 tahun dia mulai bersekolah. Dan saudara, saya sempat berpikir, cukup mahal biayanya di masa pandemik ini, di mana pelayanan dan lain sebagainya terbatas. Saya sempat berpikir untuk Shalom cuti. Tapi saudara, ketika saya mau kesaksian sama saudara, hal-hal yang kita tabur, saudara, prinsipnya akan kita tuai. Jadi, saya menabur di akhir tahun kemarin, saudara, untuk pembangunan gereja. Dan saya percaya, saudara, Shalom akan mulai juga. Tuhan akan membangun masa depannya Shalom. Dan saudara, ada orang akhirnya memberkati kami, dan itu, saudara, kalau saya hitung, cukup untuk 1 tahun sekolahnya Shalom. Besar, saudara. Cukup besar sekali. Tuhan menaruh hati orang itu, ya, orang yang saya kenal dengan baik, ya. Tuhan taruh hati kepada dia, dan dia menabur. Cukup besar, dan saya hitung, itu, saudara, cukup untuk 1 tahun sekolahnya Shalom. Ada rekan saya mengatakan, itu karena bro dekat dengan orang ini, bro kenal baik dengan orang ini. Saya bilang begini, saya juga kenal banyak orang. Ya, saya kenal juga banyak orang, oke. Tapi orang ini digerakkan Tuhan, ya. Saya suka pakai istilah ini. Tuhan menggerakkan dan dia mau bergerak. Oke, Tuhan mau pakai dia dan dia siap untuk dipakai. Jadi apa yang kami tabur, saudara? Saya sempat berpikir, Shalom cuti aja deh, karena lumayan besar biaya yang akan dikeluarkan. Tapi puji Tuhan, saudara, ketika apa yang Shalom tabur, Shalom bisa menuai. Selain diberkati Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah saudara yang berani berespon dengan Tuhan berdasarkan iman saudara. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Oke, bukan prestasi kita, bukan kesombongan kita, bukan sok tahu kita, bukan. Firman Tuhan katakan, imanlah yang menyelamatkan engkau, yang menyelamatkan ekonomi kita, yang menyelamatkan sakit penyakit kita, yang menyelamatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu juru selamat. Kalau kita kenal dia sebagai juru selamat, kita akan selamat, saudara. Tapi kalau kita mengenal Yesus hanya sebagai anak tukang kayu, misalnya saudara pernah kecewa karena saudara berdoa dan saudara belum menerima, saudara kecewa, saudara akan menolak Yesus. Tapi kalau saudara tidak menjadi kecewa, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan tetap percaya. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang di dapur api, mereka tetap percaya dan mereka bisa selamat. Oke? Ya, makanya ketika di Nazaret, di kampungnya sendiri, ditolak sama gini, di tempatnya Nabi itu tidak dihormati, pada di mana-mana dihormati. Makanya kalau sudah lihat fenomena, kadang-kadang di kalangan orang Kristen yang sudah lama, justru jarang menerima mujizat. Orang Kristen yang masih baru, yang imannya luar biasa, justru banyak terima mujizat. Bahkan kadang dari sini kita mengerti, saudara. Bahkan kadang-kadang di keluarga hamba Tuhan, saudara, kadang-kadang mereka jarang menerima mujizat. Karena sudah biasa, sudah kenal siapa dia dan lain sebagainya. Oke, saudara, karena saudara harus tahu, respon Anda akan menentukan apa yang akan Anda lihat dalam kehidupan Anda. Saya berdoa, berharap Anda akan berespon dengan kebenaran, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita jumpa Selasa depan. Semangat!